Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action! Halo guys, ketemu lagi dengan saya, Tante Sambaisera dari Prodi Pendidikan IPA semester 1. Saya di sini akan mencari contoh besar dalam penerapan hukum Newton 2 untuk beradaptasi. Langsung aja ya. Untuk yang pertama, saya akan mengambil yaitu pintu yang bergerak dengan axle. Karena saat kamu mendorong pintu dekat axle, pintu terasa berat dan sulit dibuka. Dan karena jaraknya kecil, momen gaya menjadi kecil. Tapi jika kamu mendorong ujung gagang pintu dengan gaya yang sama, itu lebih mudah terbuka karena jarak axle yang jauh sehingga momen gaya lebih besar, sehingga percepatan rotasinya pintu juga meningkat. Sudah cukup dari contoh pertama, yaitu dari pintu. Kita langsung masuk ke contoh yang kedua ya. Newton 2 untuk gerak rotasi. Permisi Kak, saya boleh gabung? Saya lihat kakaknya lagi main. Oh iya dia. Sebenarnya tahu nggak kalau koin itu termasuk dalam untuk gerak rotasi? Enggak Kak. Aku nggak tahu, aku kasih tahu ya Kak ya buat benar kakak. Nah, jadi kita penerapan dalam memutar koin itu termasuk dalam hukum Newton 2 untuk gerak rotasi. Karena jari tangan membentuk gaya gesek tangensial pada tepi koin. Yang kedua yaitu ada gaya tersebut bekerja pada jarak tertentu dari pusat koin sehingga timbul momen gayanya. Momen gaya ini menyebabkan koin berputar atau berrotasi dengan percepatan sudut tertentu. Semakin besar gaya yang kamu berikan saat memutar, semakin besar percepatan sudut dan semakin cepat koin berputar. Jadi kalau kakak memberikan gayanya sedikit, koinnya berputarnya hanya sebentar. Kalau kakak memberikan gaya yang besar, koin akan berputar lebih. Jadi gitu Kak, ini buat nambah ilmu kakak aja. Jadi udah paham Kak? Nah itu sambil sharing-sharing ya Kak ya. Makasih ya Kak ya. Sama. Jadi itu teman-teman itu contoh yang kedua dari penerapan hukum Newton 2 untuk beradaptasi. Emocional, maroto, quando o mundo passa, é na fonte dos tua casa. Tira, tira, não dá. Oke guys, kita selanjutnya akan mencari contoh yang ketiga dari hukum Newton 2 untuk beradaptasi. Ini guys, kakaknya lagi ngocok telur. Nah, halo kakak. Kakak namanya siapa? Nama saya Naula. Dari prodi apa kak? Dari prodi IPA semester berapa kak? Kakaknya lagi ngocok telur. Iya. Iya. Buat apa kak? Buat masak. Oh, buat masak ya kak ya? Iya bener sih ya kak ya. Ini telur buat masak ya. Kakak tahu nggak kalau ngocok telur ini termasuk dalam penerapan hukum Newton juga untuk beradaptasi? Belum tahu ya kak, aku kasih tahu ya kak ya. Saat seseorang mengocok telur dengan gerakan memutar atau membayang seperti yang kakak lakukan sekarang, sebenarnya terjadi gerak rotasi kak, baik pada wadah maupun isi telur di dalamnya. Tangannya memberikan gaya pada wadah telur. Momen ini membuat telur dalam wadah berputar atau berotasi dengan percepatan sudut tertentu. Semakin besar gaya putaran tangan, semakin kuat mengocok, semakin besar momen gayanya kak.